Padi Silver. Telah terjadi banjir bandang. Pemirsa, petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama dengan petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Baik, per sore ini pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, tim SAR sudah menemukan 16 jasad meninggal dunia. Ini sebelumnya memang data korban yang dilaporkan hilang oleh kerabat itu berjumlah 16 orang, sehingga fokus kita mencari yang 16 orang ini. Siang tadi 14 ditemukan, sisa 2, kemudian ditemukan lagi 1, harapannya tinggal 1, tetapi ketika tim SAR ternyata menemukan lagi 1 jasad, ini bukan 1 yang masuk dalam daftar pencarian, tapi tidak masuk dalam daftar yang dilaporkan sebelumnya. Sehingga dari 16 jasad yang sudah ditemukan dan dievakuasi, itu masih ada 1 korban hilang lagi yang akan diteruskan pencariannya dan dari daftar yang sudah Banjir dan longsor melanda 7 kabupaten dan kota di Pulau Dewata, Bali. Dan berikut 7 kota serta kabupaten terdampak berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pertama, Denpasar dengan 81 titik banjir. Kedua, Kabupaten Gianyar dengan 14 titik banjir dan 5 titik longsor. Kemudian ketiga, Badung dengan 12 titik banjir dan 1 titik longsor. Keempat, ada Tabanan dengan 8 titik banjir. Lalu Karangasem dengan 4 titik banjir dan 12 titik longsor. Keenam, Jembrana dengan 4 titik banjir. Dan ketujuh, Klungkung, di mana banjir berdampak di Kecamatan Dawan. Pemirsa, di hari kedua pencarian korban banjir, ruko roboh di kawasan Hasanuddin, Denpasar terus dilakukan. Tim evakuasi robohkan bangunan yang masih tersisa guna mempermudah pencarian. Petugas gabungan terus mencari 2 korban yang diduga tertimbun bangunan ruko yang roboh akibat banjir. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas merobohkan sisa bangunan untuk mempermudah pencarian. Diduga kuat, 2 dari 6 korban robohnya ruko masih tertimbun karena tercium bau kurang sedap. Back to back. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Oh, bisa di sini ya, karena roboh kan. Belum sempat keluar dari gedung, belum roboh. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Warga korban banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali mulai terjangkit penyakit. Keluhan terbanyak yakni gatal-gatal pada kaki. Dua hari terendam banjir, warga terdampak banjir mulai mengeluhkan kesehatannya. Warga mengalami gatal-gatal pada tubuh, terutama pada bagian kaki. Warga pun mendatangi pos kesehatan untuk memeriksakan diri. Selain keluhan gatal-gatal, korban banjir juga mengeluhkan demam serta flu. Terus ada ini, demamnya saya belum. Itu sejak kapan munculnya? Kemarin sudah mulai panas di kaki. Air apa gimana ya? Kan
bukan orang medis ya, nggak begitu tahu juga. Jadi panas nih, terus gatel gitu, keluar ruam yang si kecil ini. Anak saya sudah mulai bernanah kakinya. Kaki. Kenapa kakinya, Bu? Sudah kelihatan kutu air dah. Gatal juga, Ibu? Sejak kapan itu, Bu? Sudah 2 hari, karena berendamnya 2 hari sama. Sudah. Tadi 3? Korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Pagi tadi, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga berhasil ditemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan, yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Ucapan disampaikan oleh Prabowo melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet. Dalam unggahan tersebut, Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta dengan instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana. Kepala negara juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Info nicing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan.
Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama dengan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Menteri Agama Nasruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan komisi investigasi independen atas tragedi Prahara Agustus. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden. Kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang... Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota. Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. Gugatan diajukan oleh 2 alumni UGM. iNews Malam segera kembali.